Halo, selamat pagi semuanya. Salam sehat dan salam olahraga untuk kita semua. Saya harap di pagi yang cerah ini kalian bisa mengikuti semua kelas yang diberikan oleh guru-guru. Dan untuk sekarang ini dalam Google Classroom saya ingin memberikan materi di kelas 12 mengenai kebugaran jasmani, yang kita bahas nanti mengenai kecepatan dan kelincahan, yang dimana sebelumnya saya sudah menyampaikan 5 komponen kebugaran jasmani. Ada endurance, ada strength, ada speed, ada agility, dan flexibility. Dan kali ini yang saya bahas adalah mengenai speed dan agility, yang dimana speed dan agility ini sebelumnya sudah pernah kalian lakukan, dan ini kita lakukan kembali, yang dimana tujuannya agar kalian mempunyai kebugaran jasmani yang baik. Karena speed dan agility dua komponen yang sama-sama untuk menambah kebugaran jasmani. Tapi sebelum kita masuk situ, biasa nanti kita berdoa, lalu warming up, lalu ada gerak running ABC yang seperti kalian sudah lakukan, dan mungkin sekarang saya akan mempraktekkannya kembali agar kalian mendapatkan petunjuk yang banyak, dan saya mau kalian bisa melakukan dengan baik. Dan harapan saya ketika nanti kalian membuat video, saya berharapnya nggak ada lagi yang ada di dalam ruangan-ruangan kecil kayak di kamar atau ruang tamu. Kalau bisa di ruangan yang lebih luas seperti di teras atau depan jalan, nggak apa-apa, sekali-sekali itu lebih baik. Karena apa? Di situ sirkulasi udaranya bagus, lalu tubuh kalian lebih geraknya lebih luas. Karena selama ini saya menerima videonya kalian lebih sempit ruangannya, dan gerakannya masih kurang luas. Jadi saya menilainya agak seperti apa gitu. Ya, jadi harapan saya ketika nanti kapanpun saya mau kalian, ketika saya arahkan untuk membuat video, kalian bisa melakukannya di luar atau di teras atau di ruangan yang terbuka, dan gerakannya nggak ada yang nggak luas, yang tipis-tipis. Saya mau kalian gerakannya bebas, nyaman, dan enak. Dan harapan saya juga ketika dikirim videonya jangan diedit cepet. Karena apa? Justru malah kurang baik dalam penilaiannya, karena saya melihatnya terlalu instan jadinya. Paham ya? Dan saya mau kalian juga saat melakukan prakteknya jangan tidak pakai baju olahraga, harus pakai baju olahraga. Ya, kalaupun lagi nggak ada atau hilang, ya saya harapkan itu bukan jadi kendala untuk mencari waktu tambahan saya. Kalau emang nggak ada, saya ada datanya, jadi kamu bisa prepare lagi lebih baik. Saya harap bisa dipahami ya. Dan selalu diawali dengan doa, karena doa itu merupakan awal kita melakukan dengan kegiatan dengan baik dan diberi keselamatan. Oke. Dan untuk sekarang sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa agar hari ini kalian bisa melakukan semua kegiatan Google Classroom dengan baik dan pelajaran saya juga diberi keselamatan. Mari berdoa. Berdoa selesai. Setelah berdoa, kita stretching dulu, stretching statis dan dinamis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagian kepala masih di bagian kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya mau warming up ini sistematis dari kepala ke tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luruskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Setelah dari tangan, pindah ke kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Setelah dari kepala ke tangan, ke kaki, lebarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Bikin gerakan sumbu. 1, 2, 4, 5, 6. Wow, 1, 2, 3, 4, 5. Bapak, rapatkan lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah statis, kita masuk ke dinamis. Mulai sama dari kepala. Selama ini saya lihat kalian videonya saat warming up tidak selalu sistematis, selalu tidak berurut dari kepala, misalnya langsung ke kaki atau sebaliknya. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengok kanan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganti tangan. 1, 2, lurus. 3, 4, 5, 6. Huruf S. Saya mau saat huruf S tangannya di bagian belakang. Lagi. Ya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buka tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berbobot geraknya, jangan lemas. Jangan lemas, pokoknya berbobot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dorong ayun ke bawah, pinggulnya dinaikin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pinggangnya putar. 1, 2, 3, 4. Putar. 5, 6, 7. Cukup. Oke, untuk gerak warming up yang saya praktekkan, semoga itu bisa jadi petunjuk buat kalian, dan itu selalu acuannya. Bukan gerakan saya paling dulu, bukan, tapi itu gerakannya sistematis dan bertenaga. Saya mau ketika kalian warming up, kalian bisa melakukan dengan maksimal. Agar apa? Seperti yang saya sampaikan di kelas 10. Tujuannya apa? Untuk kalian terhindar dari cedera. Jadi saya harapkan bisa dipahami ya. Lalu setelah ini banding run dan looping. Paham? Terus saksikan. Check it out. Oke, sekarang kita masuk ke running ABC. Gerak running ABC sama seperti minggu lalu yang kalian lakukan ya, dan saya mau nanti kalian bisa mencobanya kembali agar kalian selalu terjaga aktivitasnya. Oke, gerakan pertama kita mulai dengan gerak angkling. Langkah kecil, tangannya diayun, selalu tangannya diayun, selalu tangannya diayun. Balik, angkling. Lalu gerak kedua, ada yang namanya kicking atau kick front. Sama. Ayun tangannya. Tendang kaki ke depan. Lalu yang ketiga ada butt kick atau butt kick. Bagian bokongnya disentuh oleh bagian tumit. Tuh. Ya. Seperti depan. Lalu ada high knee. Ya, ada high knee. Lalu ada low touch bottom. Low touch bending, up. Tuh. Tangannya selalu ngayun. Lagi.
bonding. Lebih tinggi pahanya, tangannya. Paha. Ready. Go. Lagi. Lalu ada bonding run, tarik kijang. Ada bonding run, lari kijang. Like this. Hook. Hook. Lalu ada OP. Balik. Oke. Tadi gerak running ABC, saya harap itu selalu kalau kalian punya waktu lakukan itu, karena itu geraknya mengandung itu tadi running ABC, agility, balancing, coordination, yang dimana situ gerakan tersebut sangat baik. Jadi kalau kamu punya waktu, kalian bisa melakukannya asal kalian punya ruangan yang terbuka agar sirkulasi udara juga bagus. Paham semuanya? Setelah ini kita akan masuk ke gerak speed. Ada shuttle run dan ada gerak agility di lari zigzag. Nanti kalian bisa menggunakan peralatan yang di rumah kalian, bisa pakai penanda-penanda apapun. Kalau saya pakai cones. Oke, check it out. Oke, sekarang kita masuk ke gerak speed. Gerak pertama speed. Nanti kita akan melakukan shuttle run, yang dimana shuttle run adalah salah satu bentuk latihan untuk menambah speed atau kecepatan, yang dimana nanti kamu bisa berlari dari satu titik ke titik yang lain. Seperti ini contohnya, contoh areanya. Sumpama ini titik A seperti ini, area shuttle run. Ini yang tadi saya bilang, ini titik A, lalu kamu ke titik B dengan 20 langkah. Kamu hitung nanti di tempat kamu, usahakan 20 langkah. Kalaupun tidak sampai 20 langkah ya kamu bisa memodifikasi lah ya. Ini titik B nya. Jadi gerak shuttle run areanya seperti ini, dari titik A ke titik B. Lalu untuk gerak agility ada lari zigzag. Kamu bisa pakai penanda atau apapun seperti ini. Ada 4 dengan jaraknya kamu atur aja. Yang pasti kamu bisa bergerak antara perpindahan kiri ke kanannya juga dengan baik. Ini bentuk latihan agility. Saya hanya kasih contoh latihannya 1 ya. Nanti kita ada zigzag run, lalu nanti kita ada shuttle run. Ya, ada shuttle run seperti ini. Ada shuttle run seperti ini. Ya. Oke, ya. Untuk shuttle run, kamu bisa melakukannya selama 20 detik dan 3 kali pengulangan. Ya. Nanti kamu lari dari sini ke sana. Oke? Selama 20 detik. Saya contohkan. Go. Seperti itu, lari yang cepat selama 20 detik. Ketika kamu sudah melakukan 20 detik, istirahat selama 30 detik, lalu lakukan lagi sampai 3 kali pengulangan. Yang cepat, saya mau maksimal tenaganya, jangan ditahan-tahan. Paham? Paham? Lalu kita akan masuk ke agility training mengenai zigzag run. Oke, kita masuk ke agility. Kita yang tadi saya sampaikan, kita akan mencoba lari zigzag ya. Harapan saya kalian melakukan dengan maksimal, yang dimana agar kalian punya kelincahan yang baik, yang dimana kalau kamu sudah lincah dengan baik, secara otomatis peningkatan di bagian kerja kardionya pun akan lebih meningkat. Paham?
saya akan mencontohkannya. Kamu lakukan itu selama 20 detik dan 3 kali pengulangan. Contohkannya, lari zigzag dengan cepat. Go! Selama 20 detik, lari zigzag dengan cepat, berhenti, istirahat 30 detik, lakukan lagi 3 kali pengulangan. Ya. Saya mau maksimal. Saya sudah mencontohkannya dan saya pun maksimal. Saya harapkan saya bisa jadi teladan buat kalian dan tidak ada kalian untuk selalu mencoba beralasan untuk tidak melakukan. Buang rasa-rasa malasnya. Ya, ini buat kesehatan kamu. Selalu saya bilang, saat kita mengikuti pelajaran Penjas Orkes, jangan tentang nilai, tapi selalu saya bilang, ketika kamu mengikuti pelajaran Penjas Orkes, bukan tentang sekedar nilai, tapi itu sangat-sangat penting untuk kebugaran tubuh kamu. Jadi jangan sampai kamu malah tidak memaksimalkan. Ya, besar harapan saya, kita melakukan pelajaran Google, melakukan pelajaran jarak jauh di sini, bukan jadi beralasan untuk tidak bisa melakukan pelajaran Penjas dengan baik. Saya berharap kalian bisa selalu mengikuti petunjuk yang saya sampaikan, baik melalui Google Classroom ataupun TMO nantinya. Jadi harapan saya kamu bisa mengerti, ya, bisa mengerti apa yang dari tadi saya sampaikan. Pak Jeffrey berharap ketika pelajaran Penjas bukan tentang nilai, tapi benar-benar melakukannya dengan baik, yang dimana nilai itu hanya bonus. Oke, untuk pertemuan ini kita membahas mengenai speed dan agility. Pertemuan berikutnya kita membahas tentang endurance, strength, dan flexibility. Ya, nanti kita coba di pertemuan berikutnya dan saya mau kalian memaksimalkan video. Kalau kalian upload video ke saya, itu merupakan absen. Kalau tidak upload video itu tidak absen. Paham? Kalau kamu upload video ke Google Classroom, kamu dapat absen. Kalau tidak, enggak. Dan saya mau sesuai waktu. Kamu harus disiplin. Saya nggak mau lagi nerima yang telat-telat. Saya akan kasih deadline yang panjang. Jadi nggak ada telat-telat. Saya mau kalian bertanggung jawab. Ya, udah kelas 12. Kelas 11 saya sudah terlalu bertoleransi. Sekarang saya nggak mau seperti itu. Kalian kelas 12, kalian menentukan. Dan saya tidak ada lagi yang namanya beralasan. Kalau kamu selalu beralasan, jangan salahkan saya. Ketika nanti nilai kamu nggak ada, khususnya anak 12 PM, ya, 12 PM yang dulu janji sama saya tidak tepati, sekarang jangan coba-coba. Kalau kamu coba-coba mengingkari lagi dengan berbagai alasan, jangan salahkan saya. Saya sudah mempraktekannya. Kamu mau nuntut apa? Saya sudah mencontohkannya dan saya sudah kasih arahan. Paham? Saya harap kita bisa bertransaksi pengetahuan gerak, bukan bertransaksi emosional. Paham semuanya? Oke? Dan ending dari kebugaran jasmani, saya harapkan kalian bisa menyimpulkan, ya. Jadi kalian bisa mengetahuinya. Oke? Cukup dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan jangan lupa nanti kalian bisa calling down. Setelah calling down, berdoa dalam hati, ya, agar kalian bisa memaksimalkan. Atau enggak kita berdoa sebelum mengakhiri olahraga ini, ada baiknya. Sebelum mengakhiri olahraga ini, ada baiknya kita berdoa agar olahraga ini bisa berguna buat tubuh kita dan bisa bermanfaat buat kesehatan kita. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera, namo buddhaya.